Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Kami dari kelompok 1, saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Dara Amalia dan beranggotakan ada 6 orang termasuk saya. Untuk anggota yang lain itu ada Mulyani Hajar Aswati, Ayu Rahma Faradila, Sri Fitri Rafika, Eva Ria Siregar, dan Veronica Yulianti Simatupang. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami membahas tentang tema bahasa Indonesia, yakni bea cukai. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Sri Fitri Rafika. Kepada Mbak Fika kami persilahkan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang melayani masyarakat di bidang bea dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tanggung jawab dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan adanya barang yang masuk atau barang yang keluar di daerah pabean, adanya pemungutan bea masuk dan cukai, serta pemungutan negara lainnya. Adapun rumusan masalah yang ingin dicapai, yang pertama, bagaimanakah awal mula terjadinya bea dan cukai? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bea? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan cukai? Yang keempat, bagaimanakah ruang lingkup bea cukai? Yang kelima, bagaimanakah kebijakan Ditjen Bea Cukai? Yang keenam, apa saja fungsi dan tugas utama Ditjen Bea dan Cukai? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan bea cukai dengan pajak? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Mulyani. Sejarah bea cukai. Di Indonesia, lembaga kepabeanan diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan atau prakolonial. Namun, tidak ada dokumentasi untuk mengonfirmasi hal ini. Sejak VOC atau Asosiasi Dagang Hindia Timur bergabung, dokumen terkait kepabeanan Indonesia mulai tercatat dengan rapi. Pada 1 Oktober 1946, di masa awal kemerdekaan, berdirilah Lembaga Bea Cukai dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Kepala Pejabatan Bea dan Cukai pertama kali adalah R.A. Kartajumena. Beliau diangkat sebagai kepala oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Safrudin Prawira Negara. Kemudian, lembaga tersebut berganti nama menjadi Jabatan Bea dan Cukai dari tahun 1948 hingga 1965. Pada tahun 1965, Jabatan Bea dan Cukai berganti nama kembali menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama tersebut dipakai hingga saat ini. Pengertian bea dan cukai. Bea cukai terdiri dari dua kata, yaitu bea dan cukai.
Adapun bea merupakan aksi dari pemerintah berupa pungutan terhadap barang ekspor dan impor. Dan cukai ialah suatu tindakan pungutan barang dengan karakteristik atau ciri khusus yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Cukai. Jika digabungkan, istilah dari bea cukai itu sendiri ialah suatu aksi dari pihak pemerintah dengan melakukan pungutan terhadap barang ekspor impor dengan adanya ciri khusus dari barang tersebut. Slide berikutnya akan disampaikan rekan saya, Veronica Yulianti. Selanjutnya, bea cukai memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas industri di dalam negeri dengan adanya penerapan di bidang cukai dan kepabeanan. Yang kedua, dapat mewujudkan kapitalisasi yang konduktif dengan adanya penerapan sistem tata laksana risiko yang handal serta memperlancar kegiatan logistik ekspor-impor. Yang ketiga, untuk menjaga masyarakat dari adanya dampak negatif barang impor yang masuk dan keluarnya barang ekspor, di mana adanya peraturan terhadap larangan dan batasan untuk kegiatan ekspor-impor tersebut. Selanjutnya, sebagai batasan atas peredaran barang yang datang yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, ketertiban, lingkungan, dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Berfungsi untuk menunjang pembangunan nasional dengan optimum penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai. Selanjutnya, secara efektif dan efisien berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor dengan adanya penindakan yang tegas dan adanya audit kepabeanan dan cukai dengan tepat. Ruang lingkup bea cukai. Pabean. Arti instansi yang memungut bea masuk dan bea keluar, baik laut, udara, maupun darat. Sedangkan kepabeanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan atas keluar masuknya barang ke daerah pabean, serta memungut bea masuk dan bea keluar suatu barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Everest Regar. Kebijakan Dijen Bea Cukai. Bidang Bea Cukai. Bidang Bea. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK titik 04 2007 JO titik PMK nomor 148 PMK titik 04 2011 JO titik PMK nomor 145 PMK titik 04 2014 tentang kepabeanan di bidang ekspor. 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214 PMK titik 04 2008 JO PMK nomor 146 PMK titik 04 2014 JO PMK nomor 86 PMK titik 04 2016 tentang pemungutan bea keluar dan lain-lain. Bidang cukai. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan tersebut. 2. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 62 PMK titik 011 2010 tentang tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK titik 011 2019 tentang tarif cukai hasil tembakau. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 PMK titik 011 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK titik 011 2009 tentang tarif cukai hasil tembakau.
Tugas dan fungsi utama Ditjen Bea Cukai. Pertama, meningkatkan pertumbuhan industri di dalam negeri melalui pemberian fasilitas pada bidang kepabeanan dan bidang cukai yang tepat sasaran. Dua, mewujudkan iklim usaha yang investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor dengan penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Tiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan pencegahan barang impor dan ekspor yang berdampak negatif dan membahayakan yang dilarang dan dibatasi oleh regulasi pemerintah. 4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan pada bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efisien dan efektif melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyelidikan yang kuat serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. 5. Membatasi, mengawasi, dan mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik dapat membahayakan sektor kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan. Dan 6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Rama. Hubungan bea cukai dan pajak. Untuk perhitungan bea masuk, nilai pabean ialah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Terdapat dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tentang Kepabeanan. Hubungan antar pajak negara yang dipungut oleh DJP dan kewajiban bea cukai atau bea keluar dan cukai dipungut oleh DGBC yang saling berkaitan erat dan dapat kita lihat melalui pemahaman istilah kewajiban dan pemahaman ketentuan perundang-undangan yang ada. Hubungan undang-undang pajak sebagai pajak objektif yang berkaitan dengan barang kena pajak yaitu PPN dan PPNBM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Nomor 11 Tahun 1994, Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Perhitungan nilai pabean, bea masuk dan biaya lainnya yang timbul dalam pengimporan serta margin atau keuntungan. Jadi pajak dalam impor dapat berupa PPN, PPNBM, dan PPH atas impor pasal 22 dan dipungut oleh DGBC akan dikenakan dasar nilai pabean ditambah duties yang dibebankan atas barang tersebut. Kesimpulan berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bea cukai di Indonesia terbentuk pada 1 Oktober 1946. Di masa awal kemerdekaan berdirilah Lembaga Bea Cukai dengan nama Penjabatan Bea dan Cukai. Kepala Penjabatan Bea dan Cukai pertama kali adalah R.A. Kartamudjomena. 2. Bea merupakan aksi dari pemerintah berupa pungutan terhadap barang ekspor dan impor. Yang ketiga, cukai ialah suatu tindakan pungutan barang dengan karakteristik dan ciri khusus yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Cukai. Yang keempat, bea cukai itu sendiri ialah suatu aksi dari pihak pemerintah dengan melakukan pungutan terhadap barang ekspor dan impor dengan adanya ciri khusus dari barang tersebut. Yang kelima, Ditjen Bea Cukai menetapkan aturan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 PMK 03/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang.
Selanjutnya akan disambung oleh Dara Amelia. Demikian pembahasan dari makalah kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.